Pemirsa, top topik pertama fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air resmi dimulai. Sebanyak 17 kloter dari gelombang pertama dijadwalkan kembali ke Indonesia pada hari pertama operasi pemulangan jemaah haji tahun ini. Proses pemulangan gelombang pertama dimulai dengan pemberangkatan jemaah dari pemondokan di Mekah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Kloter pertama yang mengawali fase pemulangan ini berasal dari embarkasi Batam BTH 01. Sebanyak 445 jemaah diberangkatkan menuju bandara untuk selanjutnya terbang kembali ke tanah air. Pelepasan jemaah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Teguh Dwi Nugroho, didampingi Kepala Daerah Kerja Mekah, Ihsan Faisal. Pada hari pertama operasi pemulangan terdapat 17 kloter dengan total 6.798 jemaah yang dijadwalkan kembali ke Indonesia. Seluruh proses kepulangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal penerbangan masing-masing kloter. Kita melaksanakan teknis pemulangan kloter-kloter pertama ya. Kebetulan sekarang kita sedang berada di sektor 2, nomor rumah atau hotel 202, yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BTH 01 ya. Jadi Batam 1. Insya Allah Batam 1 ini akan take off dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 03.00 di tanggal 1 Juni. Pertama layanannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Semuanya tak ada satu koordinir dengan baik. Yang pertama makannya, kemudian transportasinya. Walaupun kami gelombang yang pertama, waktu pertama mau berangkat kita umrah, ternyata mobilnya belum ada. Tapi alhamdulillah besoknya sudah diadakan. Jadi kami sudah teratasi semuanya. Diatasi dengan baik. Walaupun perdana ya, dari Kemenhas luar biasa. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf pada Minggu 1 Juni 2026 melepas langsung keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi menuju ke tanah air. Dalam kesempatan ini, Gus Irfan menyapa dan berdialog dengan sejumlah jemaah yang akan kembali ke Indonesia. Menteri Haji dan Umroh juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang masih ditemui selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, seluruh petugas telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, meski masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Sebagai tanda dimulainya fase pemulangan jemaah, Gus Irfan secara simbolis mengalungkan syal kepada perwakilan jemaah yang akan bertolak menuju Indonesia. Sementara itu, sejumlah jemaah menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan selama berada di Tanah Suci. Mereka bersyukur dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Saya terima kasih jamaah kita tertib, disiplin. Terima kasih petugas kita luar biasa. Terima kasih semua stakeholder yang terkait dengan haji, termasuk dengan pihak penerbangan saat ini. Tadi gimana kesan-kesan? Alhamdulillah mereka sangat senang, bergembira dengan pelayanan kami. Kami adalah ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah, dan kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan perintah itu, dan alhamdulillah jamaah juga bisa merasakan upaya-upaya kita. Petugas bandara di Arab Saudi terpaksa membuka paksa sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia yang kedapatan menyimpan air zam-zam di dalam bagasi. Tindakan ini dilakukan untuk menegakkan aturan penerbangan internasional yang melarang pengangkutan air zam-zam di dalam koper jemaah. Satu persatu koper jemaah haji yang terdeteksi melalui mesin pemindai dipisahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Petugas kemudian membuka koper yang dicurigai berisi cairan. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan botol berisi air zam-zam yang disimpan di antara pakaian serta barang bawaan lainnya. Karena melanggar ketentuan penerbangan internasional, petugas terpaksa membuka paksa koper yang sudah terkunci rapat untuk mengeluarkan air zam-zam dari dalam bagasi. Proses ini dilakukan sebelum koper dimuat ke dalam pesawat. Air zam-zam yang ditemukan langsung dikeluarkan dan tidak diizinkan dibawa dalam penerbangan menuju Indonesia. Pemerintah Indonesia dan otoritas bandara Arab Saudi kembali mengingatkan bahwa air zam-zam tidak boleh dimasukkan ke dalam koper maupun bagasi pesawat. Seluruh jemaah telah mendapatkan alokasi air zam-zam resmi yang akan didistribusikan setelah tiba di tanah air.
kami menghimbau, meminta kepada seluruh jamaah untuk tidak lagi memasukkan seperti air zam-zam ke dalam koper atau benda-benda lain yang menyebabkan berat dari kopernya itu berlebihan, karena memang sudah ada syarat-syarat tertentu terkait dengan barang bawaan. Nah, jadi air zam-zam itu nanti sudah akan dikirimkan dan diserahkan kepada jamaah secara resmi nanti melalui asrama haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.